Selamat pagi keluarga Ibu Darmawati. Suaranya lemah sekali. Ada apa? Ada apa? Kondisinya sedang tidak ini. Saya juga nggak begitu sama anak-anak saya, terutama anak saya yang pertama ini. Saya jarang ketemu sama dia, Pak. Berarti ada hubungan yang tidak selaras, harmoni di dalam keluarga Ibu Darmawati ya? Iya, Bapak. Nah, kebetulan sekarang ini kumpul ya. Di dalam rumah ini ada Ibu Darmawati, ada anak ibu yang pertama namanya Heni, ada anak ibu yang kedua namanya Dini ya. Ada Dini, ada Ibu Darmawati, ada Heni. Nah, ternyata di keluarga ini ada masalah dalam hubungan antara orang tua dengan anak ya. Iya. Nah, di dalam suatu keluarga, hubungan antara orang tua dengan anak itu sangat penting, sangat krusial. Karena hubungan itulah yang akan bisa menentukan interaksi yang terjadi di dalam keluarga. Nah, kalau seperti sekarang ini, nampaknya anak dengan orang tua hubungannya tidak begitu dekat, terasa jauh walaupun dekat. Ya tidak? Iya, benar. Itu yang menjadi masalahnya. Jadi interaksi di dalam keluarga tidak bisa berjalan secara harmonis akibat adanya hubungan yang renggang. Nah, hubungan yang renggang ini akan menyulitkan komunikasi yang dibangun di dalam keluarga. Jadi inti dari hubungan itu sebenarnya adalah komunikasi. Nah, pada umumnya kita mengenal 3 jenis komunikasi. Komunikasi yang pertama itu adalah komunikasi child, anak-anak. Mencenik-cenikan gitu bahasa Balinya ya, mencenik-cenikan. Ya, itu ada unsur mangkul, tidak mau menyapa seperti kanak-kanak itu ya, kekanak-kanakan. Nah, itu child ya. Yang kedua, komunikasi yang bersifat adult, dewasa. Kalau dewasa itu komunikasinya memberikan jalan keluar. Ya. Ayo mandi. Malas mandi, kenapa harus mandi? Ya. Ayo, saya buatkan susu ya. Mandi dulu, tapi saya buatkan susu. Nah, itu adult dewasa ya. Komunikasi yang dewasa. Yang ketiga itu adalah parent, mengayomi, melindungi. Komunikasi yang mengayomi, yang melindungi. Kenapa nangis? Ya, saya tadi bertengkar dengan teman saya. Ya, tidak apa-apa, nangislah dulu ya. Bertengkar itu sesuatu yang wajar, apalagi dengan teman. Kadang-kadang naik turun hubungannya, kadang baik, kadang buruk. Ya, jangan itu dimasukkan ke hati. Besok juga akan menjadi baik. Di komunikasi yang melindungi. Nah, ternyata di dalam keluarga Ibu Darmawati ini hubungan yang renggang dan komunikasi yang tidak jelas, bahkan cenderung kekanak-kanakan, child. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya masalah di dalam keluarga ini. Ya, sampai sekarang duduknya renggang ya, tidak mau saling sapa. Jadi ini menyebabkan timbul masalah. Oke. Nah, coba sekarang duduknya berpindah ya. Heni di tempatnya Ibu Darmawati, Dini di tempatnya Heni, dan Ibu Darmawati pindah ke tempatnya Dini. Silakan. Oke, duduknya sudah bagus. Mudah-mudahan dengan duduk seperti ini bisa berinteraksi, melakukan hubungan dan komunikasi dengan baik untuk mencapai tujuan keluarga pasti bahagia dan sejahtera ya.
Nah, saya berikan kesempatan dulu kepada Dini sebagai anak yang paling bungsu untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya kepada kakaknya Eni. Saya sebagai adik dari Eni, yaitu Dini, saya merasa kakak saya itu berubah dalam artian sering emosi, sedikit-sedikit marah, lalu sekarang sering keluar malam, dan pulangnya itu pagi, seringkali juga tidak pulang. Jadi saya di rumah itu sendiri dengan ibu saya yang sibuk bekerja seperti itu. Jadi saya kadang merasa kesepian di rumah. Berarti semenjak ibu bercerai, ibu bekerja lebih keras lagi, ya, pulangnya juga malam sehingga perhatian terhadap anak menjadi berkurang. Kemudian punya kakak, siapa namanya kakaknya? Eni sering keluar malam, sering berkata kasar, bahkan sering pulang pagi ya. Nah begitu kata adiknya ini, bagaimana perasaan dan pikirannya ini menanggapi penilaian yang diberikan oleh Dini selaku adik ya? Baik, terima kasih. Tapi memang benar saya akhir-akhir ini sering keluar malam, kadang tidak pulang juga. Tapi saya juga punya alasan kenapa saya melakukan itu. Jadi alasan saya tuh karena di rumah tuh saya merasa tidak nyaman karena semenjak orang tua saya bercerai 1 tahun yang lalu, ibu saya juga tidak pernah memperhatikan saya, adik saya juga jarang berkomunikasi dengan saya, bahkan tidak pernah bertegur sapa saja saya tidak pernah dengan adik saya. Jadi karena hal itu saya merasa kalau di rumah itu saya emosi saya juga meningkat, marah-marah terus jadinya seperti itu Bapak. Heni merasakan semenjak berpisah kedua orang tuanya ya, terjadi perceraian, perhatian makin berkurang, kasih sayang mungkin dirasakan juga berkurang, sehingga melakukan gaya kehidupan keluar malam. Nah biasanya kalau keluar malam itu kemana? Biasanya saya nongkrong gitu Pak sama teman-teman saya di kafe seperti itu. Kalau enggak pergi ke mall, nanti kalau sudah malam saya biasanya langsung nginep di tempat kos teman saya atau di rumah teman saya seperti itu. Selama ini tidak pernah ditanya sama ibu kalau sering pulang lalu malam, bahkan tidak pulang, nginep di rumah orang lain? Tidak Bapak, bahkan saya tidak pernah ditelepon juga, misalnya ditanya lagi di mana atau sudah makan belum seperti itu. Ibu saya kebanyakan sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan kadang juga tidak pernah bertanya atau bertegur dengan saya sudah makan seperti itu. Malah dia lebih sibuk dengan adik saya seperti itu Bapak. Oke. Jadi ini merasa kasih sayang kurang dari ibu, kemudian ada perlakuan tidak adil terhadap Eni ya, lebih banyak memperhatikan adiknya ini gitu ya. Nah ibu sudah mendengarkan dari kedua putra ibu ya, Eni dan Dini sudah mengatakan perasaan dan pikirannya. Ibu bagaimana sekarang? Kalau dari saya pribadi seperti ini Bapak, saya baru berpisah dari suami saya kurang lebih 8 bulan yang lalu gitu. Terus terang saja kondisi berpisahnya saya dengan suami saya itu menyebabkan tanggungan saya lebih berat daripada biasanya, karena kan biasanya saya menanggung kedua anak saya itu bersama dengan suami, nggak cuma menanggung secara finansial tapi juga dari segi memperhatikan kedua putri saya ini berdua gitu. Terus tiba-tiba kami bercerai, jadi beban itu jatuh di tangan saya pribadi gitu. Bukan maksud saya nggak memperhatikan putri saya Heni, cuman karena saya juga kan harus nambah jadinya secara finansial nanggung, karena ini kan semester akhir, terus adiknya juga baru mulai kuliah kan, beban finansial berat, jadi saya juga harus bekerja berat. Saya juga kadang pulang kerja itu malam, terus ketemu di rumah, ketemu langsung sama putri saya yang paling kecil, Keninya hilang, jadinya otomatis perhatian saya lebih terfokus ke dia, komunikasi lebih sering ke dia, jadinya seperti itu sih Bapak. Nah menurut ibu ada yang dilupakan tidak dengan kejadian seperti ini?
terutama ini yang jarang di rumah? Saya sih merasa ternyata saya masih kurang sebagai seorang ibu, masih kurang saya memperhatikan putri saya yang pertama. Saya kurang perhatian ke dia. Seharusnya saya lebih adil lah memperhatikan. Kalau saya bisa memperhatikan putri saya yang paling kecil, jadi yang pertama bisa saya perhatikan. Tapi sampai saat ini saya belum bisa seperti itu. Oke, Ibu sudah menyadari ya bahwa ternyata peran dari orang tua dengan anak itu masing-masing harus berjalan ya. Jadi orang tua itu harus bertanggung jawab terhadap keluarga, ibu sebagai single parent, jadi mendidik anak, merawat, ya termasuk memberikan kasih sayang. Nah, apapun alasannya, kalau ibu mengatakan terlalu sibuk untuk bekerja lebih keras lagi, tetap harus ada perhatian terhadap anak-anak, terutama perhatian yang disebut adil ya. Kalau berlebihan terhadap yang satu, yang lainnya merasa kurang. Jadi perhatiannya harus adil, ya, sehingga kedua anak ibu ini merasa mendapatkan kasih sayang, walaupun tidak sama persis tapi yang sama, kurang lebih gitu, ya. Dan itu harus ditanyakan kepada anak, baik yang sulung maupun yang musuh, ini maupun ini, ditanyakan, ya. Jadi kualitas hubungan yang penting, bukan frekuensi hubungan yang lama, tapi kualitas hubungan. Walaupun ininya kadang-kadang mengerjakan tugas di rumah temannya, tapi ibu juga harus menanyakannya, komunikasi lewat media ya, apa lewat WA, lewat telepon, ditanyakan lagi di mana, dan sebisa mungkin anak jangan diberikan untuk menginap di rumah orang lain. Ya, harus pulang ke rumah, kalau bisa jangan larut malam pulangnya. Apapun tugasnya yang dikerjakan, selesaikan misalnya sampai jam 10. Setelah itu pulang dulu, besok mungkin dilanjutkan untuk mengerjakannya. Atau datang lebih awal, jangan terlalu malam ke rumah temannya. Begitu. Nah, tugas ibu lah untuk mengontrol itu. Ya, jadi sebagai seorang single parent, menjadi kepala keluarga, mencari nafkah, dan mengerjakan tugas-tugas domestik itu memang berat. Tapi kalau bisa mengatur waktu, mengelola waktu, manajemen waktu, saya berpikirnya semua bisa. Dan sebagai seorang anak juga begitu. Jadi sudah tahu ibunya seorang diri, single parent, dibantu ibunya. Ya, ditanyakan apa yang bisa dibantu sesuai dengan kemampuan seorang anak. Jadi anak kalau sudah masuk perguruan tinggi itu sudah layak untuk membantu ibunya di rumah dalam batas-batas yang bisa dikerjakan. Jangan semuanya juga dibebankan kepada ibu, ya. Jadi ibu berperanan sebagai orang tua dan anak berperanan sebagai anak. Ya, di samping belajar juga membantu kehidupan di keluarga. Ya, untuk mengambil pekerjaan domestik misalnya menyapu, mengepel. Kalau bisa bantu masak, kenapa tidak? Bantu memasak di samping mengerjakan tugas sebagai seorang pelajar mahasiswa. Itu ya, supaya komunikasi dan hubungan di dalam keluarga bisa menjadi harmonis lagi. Ya, terutama sebagai anak harus menyadari ibunya yang single parent, seorang diri ya, memang tugasnya berat. Oleh karena itu anak harus membantunya. Ya, bagaimana ini? Mau berubah? Iya, saya akan berusaha untuk berubah. Ya, ini juga? Iya. Ibu? Kalau saya pribadi, saya pasti berusaha untuk introspeksi diri untuk kedua anak saya lebih baik lagi. Ya, jadi harus semuanya berubah ya. Ibu berubah, Henny juga berubah, Dini juga berubah. Jadi perankan, fungsikan sesuai dengan tugas-tugas di dalam keluarga. Ibu berperan sebagai ibu, Henny, Dini berperan sebagai anak. Nah, kalau ibu karena seorang diri, jadi berperannya Anda ya. Di samping sebagai ibu, mau tidak mau harus berperan juga sebagai ayah, mengambil alih tugas ayah. Itu ya. Nah, mudah-mudahan berhasil ya. Silakan dicoba. Ya, harus dicoba. Ingat, dijaga komunikasinya dan hubungannya. Ada 3 hal: hubungan yang baik, selaras, harmonis, komunikasi yang saling terbuka, yang dewasa dan mayung, terutama terbuka ya. Ya, yang ketiga, peran dari masing-masing anggota keluarga. Ya, sebagai orang tua berperan sebagai orang tua dan anak berperan sebagai seorang anak. Ya, yang berfungsi dan berinteraksi di dalam keluarga.
Baik, saya kira sudah cukup waktunya untuk membicarakan masalah di dalam keluarga Ibu Darmawati. Ya, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk melakukan perubahan demi mencapai tujuan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ya, oke. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berinteraksi selama? Kalau dari saya pribadi sebagai orang tua di sini, saya merasa sangat terbantu dengan kehadiran Bapak di sini, karena ternyata saya baru menyadari kan dari penjelasan Bapak tadi, peran saya di sini sebagai seorang single parent itu ternyata dua arah, ibu juga, Bapak juga. Jadi saya juga harus mampu memberikan perhatian yang bisa dikatakan adil ke putri-putri saya. Saya sangat terbantu, Bapak. Bagus ya, Ibu sudah menyadarinya ya. Ini bagaimana? Saya juga sangat terbantu karena dari pertemuan ini saya bisa mengetahui bagaimana pendapat adik saya kepada saya dan ibu saya juga kepada saya. Jadinya saya bisa mengintrospeksi diri untuk berubah menjadi yang lebih baik. Oke, bagus sekali ya. Yang penting introspeksi diri, kembali ke jalur di dalam hubungan dan komunikasi peran keluarga ya. Nah, ini bagaimana perasaannya? Lebih tenang aja sih Pak, karena semua sudah mengutarakan perasaannya masing-masing dan sudah mulai terbuka. Jadi saya harapkan nanti Ibu bisa lebih mengetahui perasaan anak-anaknya, dan juga saya harap Kakak Heni bisa berubah sifatnya. Bagus sekali ya. Jadi semuanya sudah menyadari, introspeksi diri, mau berubah ya. Nah, dengan begitu maka sesi terapi ini, sesi interaksi dalam keluarga bisa kita akhiri. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Semoga berhasil ya. Terima kasih. Terima kasih.